di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat dream book dan vision board. Nah, Anda kan sudah membuat nih daftar 100 keinginan ya. Nah, tugas Anda sekarang adalah mereview. Yuk direview ya. Review ini nggak cukup sekali ya. Mungkin butuh berhari-hari, mungkin butuh beberapa minggu ya. Dibaca dari 100 keinginan itu, coba dikasih tanda mana yang paling mendesak, mana yang paling urgent untuk segera diwujudkan. Boleh dikasih termin yang jangka pendek itu dalam 3 bulan mau apa. Nah, itu kasih tanda dulu. Kemudian dalam waktu 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, mana yang mau dicapai dulu. Nah, supaya Anda bisa membedakan antara keinginan dan impian, ya Anda harus tahu nih, kalau impian itu kan sifatnya smart ya, di Netflix juga dijelaskan kan, S-nya itu spesifik, harus jelas. Ya, jadi kalau mau punya rumah ya harus jelas rumahnya ukuran berapa, luasnya berapa, kamarnya berapa, itu jelas ya, spesifik. Kemudian measurable itu terukur ya, misalnya pengen punya mobil ya mobil berapa, rumah ukuran tanahnya berapa, bangunannya berapa, kamarnya ukuran berapa, itu juga harus jelas ya, measurable, terukur. Hanya achievable ya, bisa dicapai ya. Bisnis ini luar biasa asal Anda punya persisten, Anda punya konsistensi melakukan ya, terus melakukan, suatu saat juga akan nyampe, bisa tercapai. Selama impiannya tidak ngawur ya, maksudnya gini, impiannya menang pilkada terus join bisnis ini ya tidak nyambung kalau itu ya. Jadi kalau yang wajar-wajar biasanya nyambung, kena semua itu. Nah, akhirnya reasonable itu alasannya harus kuat, dan alasannya itu harus betul-betul menyangkut emosi yang sangat-sangat dalam ya. Nah, ini penting Bapak Ibu teman-teman, karena kalau tidak ada emosi yang dalam itu hanya jadi sebatas keinginan ya. Nah, emosi yang mendalam itu Anda harus punya bayangan. Kalau tercapai bagaimana, kalau tidak tercapai bagaimana ya, karena pada prinsipnya orang itu bergerak karena avoid pain dan gain pleasure. Avoid pain itu menghindari kesengsaraan. Nah, kalau Anda punya impian, Anda harus bisa membayangkan nih kalau tidak tercapai risikonya apa. Misalnya impiannya apa? Pengen beli rumah. Kalau tidak tercapai bagaimana? Kalau tidak tercapai saya akan di pondok mertua indah terus, atau kalau tidak tercapai saya akan ngontrak rumah terus, dan tidak enak loh dicap sebagai kontraktor gitu, tidak punya rumah ya, tiap tahun harus bingung pindah mana lagi, ngeluarin duit hanya untuk kontrak rumah, dan itu duit hilang sebetulnya ya. Jadi pokoknya harus tercapai. Nah, alasannya harus kuat. Terus harus digali lagi resikonya apa kalau tidak tercapai. Jadi saya sudah sebutkan ya. Nah, Anda bisa pikirkan resiko yang lebih fatal lagi, kaitkan dengan keluarga Anda. Bayang ya gimana perasaannya istri, anak-anak kalau bapaknya belum bisa beli rumah ya, harus sana sini, mereka juga tinggal di tempat yang mungkin ya ngontrak itu kadang ya tidak bagus-bagus banget kan. Kalau bagus banget ya eman-eman buat ngontrak ya, yang biasa-biasa dan cenderung ya gitulah ya. Dan kaitkan dengan keluarga Anda, perasaannya Anda bayangkan perasaan mereka bagaimana kalau mereka ketemu dengan temannya, tanya kamu tinggal di mana. Nah, nanti temannya mungkin nanya itu rumah sendiri atau rumah apa. Nah, emosi Anda berkecamuk atau enggak gitu loh kalau dengar kata-kata rumah. Kalau Anda dengar kata-kata rumah kemudian emosinya campur aduk, kalau enggak tercapai sampai Anda meneteskan air mata, nangis ya, dan Anda berkata bikin komitmen apapun caranya, whatever it takes ya, mbuh piye carane, pokoknya saya harus punya rumah. Itu baru impian, karena reasonnya jelas. Dan pleasure-nya Anda juga tahu, kalau saya sampai bisa beli rumah, Anda bisa membayangkan gimana rasanya, gimana kebanggaan sebagai seorang suami pada saat bisa mewujudkan rumah untuk keluarganya. Rumah dengan hasil keringannya sendiri, bukan rumah warisan ya, bukan rumah pemberian dari orang tua ya. Jadi
senengnya seperti apa sih. Mungkin rumahnya tidak terlalu gede, mungkin luasnya masih 72 atau 100, tapi itu hasil keringat Anda sendiri, itu hasil perjuangan Anda sendiri. Anda rasakan bangganya seperti apa, ya Anda bisa merasakan masuk rumah itu aduh nyaman ya, dan tidak mikir kontrak lagi, ini sudah hak milik ya, kalau terjadi apa-apa nanti anak-anak istri sudah bisa tetap tinggal di sini ya, karena kita suatu saat akan kembali kan, pulang ya, meninggalkan dunia ini, tapi kita bisa mewariskan sebuah rumah untuk keluarga kita, dan itu menjadi satu apa ya, ayem gitulah ya, tenang gitu ya. Jadi reasonnya harus jelas. Nah, yang terakhir time limit itu kapan mau dicapai ya, jadi harus ada batas waktunya. Memang nanti ujung-ujungnya Tuhan yang menentukan ya, kita hanya bisa berusaha, tapi kita harus punya time limit supaya kita tidak menunda, mundur, akhirnya udah berpuluh-puluh tahun kan masih belum bisa beli juga rumahnya ya. Jadi smart. Nah, kalau impiannya sudah ketemu mana nih yang betul-betul impian, nah yang harus kita lakukan yang berikutnya adalah cari gambarnya. Nah, cari gambar yang sesuai, jangan asal gambar ya, karena otak kita ini lebih mudah nangkap gambar daripada nangkap tulisan ya. Anda kalau saya bilang kata sapi putih, yang kebayang di pikiran Anda apa? Gambar sapi putih ya, atau tulisan SAPIPUTIH ya. Pasti lebih oh yang nongol ya sapi, foto sapi, gambar sapi gitu kan. Otak kita seperti itu soalnya. Jadi visualnya itu harus betul-betul jelas dan benar ya. Jadi cari gambar rumahnya seperti apa. Misalnya impian Anda rumah, misalnya impiannya ingin punya penghasilan 100 juta, ya cari print out buku tabungan misalnya. Nah, Anda tulis 100 juta itu ada nama Anda, cek atau slip bonus misalnya, di situ tertulis angka 100 juta atas nama Anda, ada nomor ID-nya Anda. Nah, Anda visualisasikan ya, cari gambarnya yang pas, yang bagus, cari yang bagus, betul-betul yang resolusinya tinggi ya, jangan yang kalau digedein nanti ngeblur, bureng gitu, jangan ya, yang bagus betul-betul. Nah, kemudian di print ya, bikin 2 set ya. Yang pertama di print, tempelkan di dreambook Anda ya. Yang kedua di print, ditempelkan di tembok, di dinding rumah, itu nanti menjadi vision board ya. Jadi kalau dreambook itu untuk dibawa-bawa, nanti kalau Anda ketemu sama mentor Anda, ketemu sama kenalan Anda, prospek Anda bisa bukakan ya, Anda bisa ceritakan sesudah Anda selesai presentasikan bisnisnya, Anda bisa cerita, ini loh impian, ini yang saya perjuangkan, kamu mau nolak silahkan, tidak masalah buat saya akan tetap berjuang untuk mewujudkan impian saya ya. Jadi tujuannya apa? Dibukakan ke prospek Anda sebagai penegasan bahwa Anda memang sedang berjuang untuk mencapai impian Anda, bentuk komitmen Anda. Nah, kalau Anda sudah kadung ngomong ke ratusan orang dan itu tidak terwujud, kan kita malu kan ya. Akhirnya kita akan terus berjuang sampai tercapai ya. Yang kedua, sekaligus untuk memberikan contoh kepada teman kita, prospek kita, bahwa ini loh impian, ini yang harus kita buat, bahwa hidup itu harus punya perencanaan yang baik, harus punya impian, dan sekaligus untuk menjadi contoh, menjadi inspirasi. Jangan takut untuk bermimpi ya. Kondisi saya hari ini juga tidak lebih baik dari Anda, tapi saya berani untuk punya impian ya. Nah, itu yang ditempel di dreambook. Nah, kalau yang di vision board jelas, supaya tiap kali kita bangun kita ngelihat, tiap kali kita bangun kita lihat. Tempelkan juga di kamar, kemudian di banyak tempat lah, di kulkas, di bawah televisi, di dekat tempat Anda biasa sembahyang atau sholat atau berdoa ya. Sekaligus doakan impian Anda ya, supaya Tuhan kita membukakan jalannya supaya suatu saat impian ini bisa tercapai. Oke, selamat mengerjakan dreambooknya ya. Semoga nanti impian kita bisa tercapai melalui bisnis ini. Oke.